Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di Inside Jember, pelajaran sekolah jadi mudah. Kita akan mempelajari pelajaran 3 Allah Maha Pencipta. Ya, ini untuk kelas 2. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, gunakan playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Pak Ali juga sudah membahas matematika. Ya, untuk kelas 2 Pak Ali pilih buku Senang Matematika. Pak Ali juga nanti mungkin akan bahas dari sumber lain ya. Dan tematik sudah komplit Pak Ali bahas untuk semua kelas 2. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Ini semuanya sudah dibahas sama Pak Ali. Oke, kita akan bahas agama ya. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah memang yang menciptakan semuanya ya. Kita harus bersyukur ya telah dikarunia alam semesta yang begitu luar biasa ini ya kan. Ya, kegiatanku amatilah gambar berikut ini. Allah menciptakan keluarga ya. Di sini adalah gambar keluarga. Kalian diberi nikmat berupa memiliki ayah, mungkin memiliki ibu ya. Jadi ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri ya. Kita juga dapat ini ya. Allah juga menciptakan sapi atau lembu ya. Dari sapi kita bisa mendapatkan daging, bisa mendapatkan susu, juga sapi bisa diambil tenaganya, bahkan biogasnya. Jadi kotoran sapi dapat diubah menjadi biogas untuk penerangan, untuk masak ya. Kotoran sapi juga bisa untuk menyuburkan tanaman. Ya, sangat besar manfaat dari sapi ini. Tanam pohon-pohon, bunga-bunga ya, semuanya memiliki manfaat. Tidak ada ciptaan Allah yang tanpa tujuan. Ya, semua sudah diatur sedemikian rupa. Kita memiliki matahari. Dengan matahari kita bisa mendapatkan cahaya, mendapatkan kehangatan ya. Tubuh kita bisa membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, luar biasa ya. Pohon-pohon juga memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis ya. Jadi luar biasa, Allah menciptakan bunga, menciptakan jamur untuk penguraian ya. Jadi sisa-sisa makhluk hidup akan dikembalikan menjadi unsur hara lagi oleh bantuan jamur dan makhluk hidup lain. Masih banyak, ada bakteri, itu juga bisa membantu. Ada hewan-hewan detritivore, banyak sekali ya. Allah menciptakan laut ya. Di dalam laut ada ikannya, ada udang, ada kepiting, ada mutiara, luar biasa. Rumput laut ya, teripang, cumi-cumi, luar biasa. Kalau ini saya hitung satu persatu ya, Pak hitung satu persatu nikmat Allah yang ada di laut, nggak akan habis sampai videonya selesai ya. Luar biasa ciptaan Allah. Allah menciptakan pantai, menciptakan kelapa ya. Dan Allah juga memberikan kecerdasan buat kita ya, untuk membuat perahu ya, membuat layar ya. Ini patut kita syukuri ya. Jangan berhenti bersyukur karena semua nikmat itu ya diberikan untuk kita. Buatlah pernyataan tentang hasil pengamatanmu ya. Ini adalah nikmat dalam keluarga ya. Ini adalah sapi ya. Sapi kita bisa mendapatkan ya, dari sapi kita bisa mendapatkan apa tadi? Susu, daging,
tenaga, bahkan pupuk, biogas, ya, pupuk, banyak ya. Di sini adalah nikmat berupa matahari atau alam semesta ya, alam semesta. Yang di sini yang kelihatannya yang ditonjolkan mataharinya ya, matahari untuk mendapatkan sinar, panas, ya intinya energi ya, energi sel surya, ya dari tanaman kita bisa mendapatkan makanan, kita bisa dapat makanan, ya. Terus ini laut, dari laut kita bisa mendapat, ya, kita mendapat ikan, udang, kepiting, ya, cumi-cumi, dan masih banyak lagi. Ada kerang, ada mutiara, rumput laut, waduh, nggak ada habisnya. Yakinlah Allah itu ada. Kita harus yakin sebagai umat muslim. Kita menyatakan bahwa kita ini muslim dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai seorang muslim harus yakin Allah itu ada, ya kan? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Siapa lagi yang menciptakan alam semesta ini kalau bukan Allah? Ya, tidak mungkin ada makhluk bisa menciptakan seperti itu. Nah, kita sekarang di segmen Ayo Menyanyi. Ya, kita nyanyikan Allah Maha Pencipta. Nada lagunya menanam jagung ya. Langsung saja ya. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Harus yakin, haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Sekarang giliran kalian yang menyanyi, Pak Ali mengiringi ya. 1, 2, 3. Kita lanjutkan lagi setelah bernyanyi ya. Sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Pencipta. Harus itu kita sebagai muslim harus mengakui dan percaya Allah itu Maha Pencipta, ya, yang menciptakan semuanya dari yang besar sampai yang kecil, semua ciptaan Allah. Ayo kerjakan. Sebutkan sebanyak-banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lakukan bergantian pada bersama temanmu. Allah menciptakan matahari. Ya, di sini Allah menciptakan matahari. Allah juga menciptakan bumi. Allah menciptakan bulan. Nah, ini baru yang di langit ya. Allah menciptakan seluruhnya ya, termasuk galaksi, Bima Sakti, ini semua ciptakan Allah dan seluruh alam semesta yang lain ya. Di bumi Allah menciptakan langit ya, menciptakan awan
Allah menciptakan udara, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan hewan, dan masih banyak lagi. Ya, tidak akan ada habisnya kalau kita sebutkan satu persatu, ya kan? Luar biasa ciptaan Allah. Sebutkan sebanyak-banyaknya ya, kalian tambahkan lagi. Ya, menciptakan ikan, menciptakan ular, menciptakan harimau, wah, banyak sekali. Insya Allah aku bisa beri canda centang di kolom ya atau tidak. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Iya, sebagai Muslim harus ya yakin. Ini saya copot dulu ya. Ya, sebagai Muslim kita harus yakin ya, percaya bahwa Allah Maha Pencipta. Ya, aku percaya langit dan bumi beserta isinya ciptaan Allah. Ya, langit, bumi, langit itu luas sekali, bumi banyak sekali macamnya ya, ciptaan Allah, termasuk barang-barang tambang yang ada di perut bumi. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Bulan beredar pada orbitnya, matahari juga beredar pada orbitnya, bumi beredar juga pada orbitnya. Semua masa nggak ada yang ngatur? Semua ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur ya, bumi kita nggak bertabrakan sama bulan. Ya, kalau nggak ada yang ngatur, wah bisa jadi tabrakan. Bagaimana jadinya kalau bumi dan Venus tabrakan? Ya, semua ada yang ngatur. Langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah. Nah, kalau di tulisan ini pakai A ya, yang resmi. Yang baku pakai A. Allah menciptakan, ya di sini menciptakan, menciptakan. Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini ada huruf alif, di sini ada lam, di sini ada sukun. Dibaca al, di sini ada huruf kho ya, dari tenggorokan atas ya, kho. Kho ini huruf tebal, jadi bacanya kho bukan h ya. Tulisannya h tapi bacanya kho. Al kho, di sini ada lam lagi ya, di sini ada qaf ya, al kholik, al kholik. Ya, kalau dibaca semuanya termasuk ini ya al-kholiku ya, tapi ini berhenti ya al-kholik gitu aja, al-kholik, al-kholik lebih tepatnya gitu ya, al-kholik karena ini huruf kho jadi ada nya gitu. Al-kholik, jadi al-kholik artinya Allah Maha Pencipta. Ini al-kholik, Allah Maha Pencipta. Ini adalah salah satu nama-nama Allah ya. Al-Khaliq, pencipta, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Kita makhluk ya, semua ciptaan, bumi juga makhluk, batu juga makhluk ya, semua ciptaannya, ciptaan Allah disebut makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya ya, Al-Khaliq. Ayo kerjakan kegiatan 1. Buatlah satu kelasmu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 atau 5 anak. Tunjukkan ketua dari masing-masing kelompok. Ya. Kegiatan 2. Setiap anggota kelompok keluar dari ruang kelas. Setiap kelompok bertugas mengamati dan mencatat apa yang termasuk ciptaan Allah. Semua di luar ya. Ada langit, ada pohon, ada tanah. Ya, itu semua ciptaan Allah. Ya, kegiatan 3, semua anggota kelompok masuk ke dalam ruang kelas kembali. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil pengamatannya. Apa yang kalian amati? Apakah kalian melihat awan? Apakah kalian merasakan hembusan angin? Apakah kalian melihat daun-daun yang berguguran? Nah, coba itu semua diamati. Dengan mengucapkan alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus selalu bersyukur.
Karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ayo kerjakan tugas 1. Amatilah gambar berikut ini, kerjakan dengan kelompokmu. Ya, wah ini disuruh apa ini? Ya, kita lihat baca di sini. Ya, istilah kolom di bawah ini dengan gambar A, B, C, D. Ciptaan Allah di langit. Istilah kolom di bawah ini dengan gambar A, B, C, D. Misalnya ciptaan Allah di langit. Ya, misalnya, oh yang di langit apa saja? Ya, yang di langit, yang gambar A, yang di langit ini gambar C sama gambar A mungkin ya. Saya nggak melihat matahari di sini ya. Mungkin awan ini, awan. Ya, di sini aja. Awan A dan B. A, B dan C. Ya, B dan C. B dan C. Ciptaan Allah di langit, ciptaan Allah di bumi. Isilah kolom di bawah dengan gambar A, B atau C, D. Di langit ada A dan B ya. A, C dan D. Jadi C dan D. Jadi C tadi ini adalah bulan, ya, bulan. Di sini ada mungkin yang dimaksud di sini awan gitu ya, awan. Yaitu B dan C ya, B dan C. Ya, tadi benar enggak? Oh, B dan C. B dan C. Ini C. Ya, ini saya hapus dulu aja. B dan C. Ya. Karena paling nggak begitu yakin terus terang ya, yang ditekankan itu apanya. Tapi kalau yang ini jelas yang ditekankan kelihatannya bulannya. Tapi kalau ini lautnya apa langitnya? Ini mungkin gunungnya, yang dominan adalah gunung. Di sini yang dominan adalah pohon kelihatannya. Jadi A dan D ini yang di bumi. A dan D. Walaupun di sini ada di bumi juga ya, ada pohon juga di sini kan, yang mencolok kelihatannya bulannya. Dari A dan D. Yang ada di bumi kita pilih A dan D aja. A dan D. Ya. Oke. Karena gambarnya ini tadi memang kan ya. Misalnya kita pilih D ini sebagai di bumi juga ada langitnya, ini juga ada langitnya juga ya. Nah, ini juga kita misalnya ini pilih langit juga ada buminya, ada gunungnya. Jadi yang lebih dominan saja kita pilih. Kita lanjutkan ya. Nah, beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku harus bisa menggunakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya. Kita tidak boleh mengeksploitasi alam semesta terlalu besar, ya. Hutan gundul, ini pembangunan yang kurang memperhatikan dampak pada lingkungan. Ini adalah keserakahan, yaitu dimurkai sama Allah. Ya, aku harus berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Iya, bahkan pada hewan pun kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh menganiaya hewan. Ya. Aku tidak boleh merusak lingkungan, betul ini. Karena kalau lingkungan rusak, akibatnya kembali kepada kita lagi. Ya, hutan rusak akhirnya kalau kemarau kita kehilangan sumber mata air, kita juga kehilangan sumber oksigen. Ya, ayo berlatih. Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang ada sebelah kanan berikut. Buatlah garis penghubung. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Oh, sudah ada di sini ya. Makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk. Tugas manusia adalah memelihara lingkungan. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi ini untuk memelihara lingkungan. Yang mengatur makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari dan bulan adalah ciptaan Allah di langit. Ya, tapi sayang sekali ini tadi tidak ada gambar matahari. Sebenarnya Pak Ali mencari gambar matahari di sini. Adanya awan ya sudah ya. Di sini tidak ada. Oke,
Kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Sudah sampai sini. Ayo berlatih 2. Lafalkan kata al-kholik. Al-kholik kayak ada kho ya, al-kholik. Al-kholik artinya Maha Pencipta. Lakukan bergantian dengan temanmu. Al-kholik kayak kho ya, al-kholik. Al-kholik. Dapatkah kamu melihat dan merasakan keindahan matahari? Ya, laut dapat dong ya, matahari begitu indah, apalagi kalau pagi dan sore hari kelihatan bulat ya, kelihatan warnanya jingga, luar biasa indah. Laut, wah indah juga laut itu ya. Gunung, wah, kelihatan biru dari jauh padahal hijau itu. Nah, alasannya kenapa? Nanti di sesi lain akan kita bahas. Bulan di malam hari begitu indah. Kadang-kadang bulan berwarna agak merah, kadang agak biru, kadang ada lingkaran yang mengelilinginya, halo namanya itu. Kok bisa? Semua atas kebesaran Allah. Tapi itu semua juga bisa dijelaskan secara ilmiah, karena Allah itu memang ilmiah juga menciptakan alam semesta ini ya, tidak sembarangan. Ya, buatlah 4 kelompok masing-masing berdiskusi dan mencatat keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita lihat di langit ada pelangi, begitu indah ya ciptaan Allah. Itu dengan melihat gambar pada rubrik ayo kerjakan halaman 20, masing-masing kelompok mencatat 2 macam keindahan saja. Serahkan catatan kepada gurumu. Ya, halaman 20 mana? Kita lihat. Ini 23. 2 macam keindahan. Ini 21 ya. Halaman 20 ini. Mungkin 21 yang dimaksud ya. Di sini keindahan apa yang kita lihat di sini ya, gunung terlihat begitu indah, hamparan rumput ya, hamparan gunung terlihat begitu indah, gunung terlihat indah dan megah ya, warnanya biru ya. Terus kemudian di sini juga kita melihat tentang alam ya. Kita lihat pohon-pohon begitu indah ya, terlihat dari jauh. Hijau ya, begitu indah, sangat indah. Indah. Kita melihat di sini ada apa? Laut ya, laut begitu tenang dan indah, terlihat begitu indah. Di sini daun kelapa melambai-lambai di tiup angin, melambai-lambai di tiup angin. Ada yang juga di lagu itu disebut nyiur ya, nyiur melambai-lambai di pantai ya. Di sini terlihat ada sungai yang sangat indah, yang sangat indah, pohon-pohon hijau dan rindang, yang rindang. Di sini terlihat bulan ya, terlihat sangat indah ya, terlihat sangat indah. Terus ada juga bintang ya, bertaburan di langit. Itu semua adalah nikmat Tuhan dalam wujud keindahan. Kita bersyukur dengan bilang apa? Alhamdulillah. Ya, ini adalah akhir dari video kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.